Pagi itu, udara desa masih basah oleh embun. Jalanan kampung belum banyak dilewati kendaraan. Hanya terdengar suara burung iam berkekok dan langkah kaki orang yang terburu-buru. Di antara suara-suara itu, ada bunyi khas gerobak dorong yang berderit pelan, lalu suara ketukan wajan kecil dan letupan minyak ketika pentol goreng jatuh ke permukaannya. Dari balik gerobak itu, tampak sosok kurus dengan rambut mulai memutih di pelipis. Namanya Pak Kartu. Usianya 50 tahun. Tubuhnya tak lagi kekar, namun matanya tenang dan penuh keteguhan. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, Pak Kartu mengambil keputusan yang tak mudah. Tetap hidup jujur, mencari rezeki dengan cara yang sederhana, dan membesarkan 2 anaknya. Anak sulungnya sudah bekerja di kota, mengirimkan sebagian gajinya pulang untuk membantu. Anak bungsunya masih kuliah. Pagi sore berangkat kuliah, lalu sore malam membantu ayahnya di gerobak jika jadwalnya memungkinkan. Di antara kedua anak itu, rumah kecil mereka tetap hangat, bukan karena barang mewah, melainkan dari kerja keras dan doa yang tak putus. Gerobak pentol goreng milik Pak Kartu sederhana. Sebuah wajan penggorengan, tabung gas kecil, kuali, dan beberapa nampan berisi pentol, sosis, dan saus rahasia. Ia keliling dari gang ke gang, singgah di pasar, depan pabrik kecil, sampai berhenti di warung-warung makan pinggir jalan. Ia tak hanya menjual makanan, ia juga mengobrol, menebar senyum, memberi sedikit canda pada pembeli yang lelah. Itulah cara dia bertahan. Tidak cepat, tetapi tetap halal. Siang itu, seperti biasa, gerobak berhenti di depan sebuah warung makan yang cukup ramai. Warung itu dikelola oleh seorang wanita parubaya bernama Burina. Warungnya sederhana, meja-meja kayu berjajar, asap mie dan lalapan menguar, tempat yang cocok untuk singgah orang-orang kampung. Pak Kartu menuntun gerobaknya, menata pentol-pentolnya, lalu memutuskan untuk duduk sejenak di sudut warung sambil menikmati sepiring pentol yang baru digoreng. Tak lama setelah ia duduk, Burina datang menghampiri. Namun, bukan dengan senyum ramah. Matanya menatap sinis saat pandangannya jatuh pada gerobak dan pakaian sederhana Pak Kartu. Nah, itu dia, pentol goreng jalanan. Mana ada orang mau makan pentol dari orang yang "Ya begini," bisik Burina pada seorang pelanggannya. Suaranya setengah mengejek. Kata-kata itu terdengar jelas. Pak Kartu tak terkejut. Sejak dulu, hinaan kecil seperti itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi setiap hinaan bukan berarti ia tak punya perasaan. Ia merasakan sedikit pedih, seperti ditusuk jarum halus. Namun ia menghela napas panjang, menatap piringnya, lalu menanggapi dengan tenang, "Bu, saya jualan pentol ini bukan sekadar cari untung. Yang penting halal. Saya kerja jujur, saya beri makan anak saya dengan rezeki yang bersih. Kalau Bu tak sudi, tak apa. Tuhan yang tahu kerja saya." Suaranya rendah, lugas, tanpa amarah yang berapi-api. Kalimat itu bukan jawaban pembelaan yang keras. Ia seperti menutup pintu pada rasa marah, memilih jalan damai. Burina tertawa kecil, seolah jawaban itu lucu. Halau, kalau begitu jualanmu tetap tak ada yang mau," katanya sambil mengibas tangan, tanda meremehkan. Setelah itu, Pak Kartu menyelesaikan makanannya, membayar secukupnya, dan melanjutkan jualan. Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri, menyingkirkan rasa malu, karena malu tak akan mengisi perut anaknya. Ia terus berjalan. Kota kecil itu menjadi saksi langkah kakinya. Di sela-sela hari, ia mengumpulkan rezeki sedikit demi sedikit, menabung untuk uang kuliah si bungsu, dan untuk ongkos hidup. Hari-hari berlalu, ada kalanya pelanggan ramai, ada kalanya sepi. Namun yang tak berubah adalah ketulusan Pak Kartu. Ia menyap setiap orang yang lewat, memberi potongan pada pembeli setia,
dan tak pernah mengeluh pada nasib. 1 bulan berlalu sejak insiden di warung Burina. Dalam sebulan itu, perubahan kecil mulai tampak. Anak bungsu Pak Karto yang kuliah mulai mengerti lebih banyak tentang strategi jualan. Ia belajar membuat varian baru, pentol sosis, pentol isi keju, lalu bungkus praktis untuk oleh-oleh. Anak sulungnya yang bekerja di kota juga memberi ide. Gunakan bahan yang bersih, kemasan rapi, dan sedikit promosi lewat orang-orang yang lewat. Ide-ide itu sederhana, namun pelaksanaannya dilakukan lewat kerja keras dan disiplin. Mereka berdua, ayah dan anak, bekerja tanpa lelah. Sore menjelang malam, gerobak diubah menjadi stan kecil dengan lampu minyak yang hangat. Pembeli datang bukan hanya dari kampung sendiri. Beberapa orang dari luar kota sengaja mampir karena mendengar kabar soal pentol enak yang harganya bersahabat. Bumbu racikan Pak Karto yang turun-temurun ternyata punya daya tarik. Banyak yang membeli sekadar karena rasa rindu akan masakan rumah atau karena penasaran. Lambat laun, reputasi itu tumbuh. Pada suatu pagi pasar, ketika matahari masih malu-malu muncul, Pak Karto dan anaknya sedang sibuk melayani pelanggan. Mereka tertawa kecil, saling bercanda, menatap pentol di nampan, menyiram saus dengan gerakan terlatih. Suasana hangat menusuk lebih dari sekadar aroma bawang goreng. Itu adalah rasa kebersamaan yang tumbuh dari kerja keras. Di antara kerumunan pembeli, seorang wanita yang tak lain adalah Burina lewat. Kali ini bukan di warungnya, melainkan ia sedang berbelanja untuk kebutuhan warung. Saat matanya menatap gerobak Pak Karto, ada sesuatu yang menghentikan langkahnya. Ia melihat bagaimana pelanggan berbaris, bagaimana beberapa orang dari luar kota membeli dalam jumlah banyak. Bahkan ada yang disusun rapi untuk dibawa pulang ke kota lain. Ia memperhatikan anak Pak Karto sigap melayani, ramah dalam menimbang, cekatan dalam membungkus. Mata Burina melebar. Seluruh anggapan remeh yang ia punya sejak dulu terasa rapuh. Rasa kaget itu berubah menjadi rasa bersalah yang menekan. Wajah yang sebelumnya sering ia lihat dengan sinis, kini berkeringat, namun terpancar kebanggaan. Ibu itu merasakan keganjilan. Selama ini ia menilai orang lain dari pakaian dan perhatiannya pada status, bukan dari hasil kerja dan kejujuran. Ia menunduk, berpikir tentang kata-kata yang pernah ia ucapkan. Tak ingin menunda, Burina mendatangi gerobak. Langkahnya ragu-ragu, namun setiap langkah membawa niat untuk menata ulang perasaan yang salah arah. Saat ia sampai di depan Pak Karto, kerumunan terdiam sejenak. Wajah-wajah yang tadinya tertawa kini menatap heran. Burina menghela napas panjang. Pak Karto, suaranya bergetar sedikit. Maafkan saya waktu itu. Saya salah. Saya tak seharusnya mengecilkan pekerjaan Bapak. Saya lihat sekarang, Bapak dan keluarga kerja keras, jujur, dan sukses karena usaha sendiri. Maafkan kata-kata saya yang menghina. Pak Karto menatap wanita itu. Sekejap senyum lembut muncul di wajahnya. Bukan karena ia bangga atas pengakuan itu, melainkan karena hatinya penuh empati. Ia meraih selembar tisu, menyeka keringat di dahi, lalu mengangguk pelan. Tidak apa, Bu. Tidak semua orang langsung mengerti. Yang penting, sekarang kita saling menghargai. Kalau Bu mau, silakan coba varian baru kami. Pentol sosisnya baru kemarin laku banyak. Kalau Bu suka, minta tolong beritahu tetangga Bu juga. Jawabnya ringan, menciutkan kesakitan lama menjadi pelajaran. Mata Burina berkaca-kaca. Ia menatap pentol yang baru selesai digoreng, lalu menyuap kecil. Rasa itu sederhana, hangat, dan familiar. Tak butuh waktu lama baginya untuk tersenyum tulus. Di sudut pasar, beberapa orang yang mendengar percakapan itu melemparkan pandang kagum pada Pak Karto. Ada yang berbisik, ternyata
Jangan meremehkan orang. Beberapa menambahkan pujian. Dan tak lama, suasana berubah menjadi hangat. Pak Karto tetap berdiri sederhana di balik gerobaknya. Ia menerima permintaan maaf tanpa memperbesar luka. Karena baginya hidup harus lebih banyak diisi dengan memberi, bukan menyimpan dendam. Bab ini berakhir dengan pemandangan sederhana. Gerobak pentol di pagi yang bersih. Dua generasi, ayah dan anak yang terus bekerja. Sebuah kata maaf yang mengubah suasana. Dan sebuah pelajaran kecil bagi semua orang di pasar. Di depan gerobak itu, meskipun hidup tidak mudah, ada keyakinan bahwa dengan kerja jujur dan sikap rendah hati, langkah kecil akan membawa perubahan besar. Dan Pak Karto, ia mengangkat tudung minyaknya, lalu kembali menata pentol-pentolnya, siap menerima hari baru dengan senyum yang tak pudar. Pagi di rumah kecil Pak Karto selalu dimulai dengan suara sendok beradu dengan panci, uap air mendesis, dan aroma bawang putih yang digoreng. Walau sederhana, rumah itu selalu hangat karena dua hal: doa setiap pagi dan suara tawa kecil dari anak bungsunya, Adit, yang sedang bersiap kuliah. "Dit, tolong ambilkan tepung tapiokanya." "Nak," ujar Pak Karto sambil mengaduk adonan pentol di baskom besar. "Siap, Pak. Tapi jangan berat-berat, Pak. Bapak kan sudah waktunya istirahat juga," jawab Adit sambil tersenyum kecil. Pak Karto hanya tertawa. "Loh, kalau Bapak istirahat terus, nanti pentolnya isi angin semua." Canda itu membuat Adit tertawa sambil menepuk pelan bahu ayahnya. Momen-momen kecil seperti itu, sejak kepergian ibunya, menjadi penguat terbesar bagi mereka. Adit sudah terbiasa bangun pagi membantu, menyiapkan bahan, lalu berangkat ke kampus. Sementara kakaknya, Arga, biasanya datang saat hari libur kerja untuk mengecek pesanan dan pembukuan. Disinilah awal perjalanan besar. Usaha kecil itu mulai terlihat, bukan dari gerobak yang sederhana, tetapi dari dapur rumah yang dipenuhi adonan, loyang, bumbu, dan semangat yang tidak pernah padam. Awal mula resep rahasia tidak banyak yang tahu bahwa resep pentol goreng Pak Karto memiliki cerita sendiri. Resep itu bukan sekadar hasil koba-koba, melainkan peninggalan istrinya, Bu Sumarni. Dulu, saat istrinya masih hidup, mereka berdua sering bereksperimen dengan bahan-bahan berbeda. Yang bikin pentol itu enak, bukan cuma dagingnya, Pak, tapi rasa sayang waktu ngaduk adonannya, ujar istrinya suatu malam sambil tertawa. Kalimat itu masih melekat di kepala Pak Karto hingga hari ini. Setiap kali mengaduk adonan, ia selalu mengenang masa-masa sederhana bersama istrinya. Itulah sebabnya rasa pentolnya tidak pernah berubah, karena setiap adukan, setiap bumbu dilakukan dengan perasaan yang sama. Adit juga tahu itu. Kadang ia melihat ayahnya berhenti sejenak, memejamkan mata, seolah merasakan kembali tangan lembut istrinya yang dulu membantu mengadon. Gagasan baru dari sang anak suatu sore, selepas kuliah, Adit datang membawa sebuah catatan kecil. Di dalamnya terdapat gambar desain kemasan dan daftar varian produk baru. "Pak," katanya hati-hati, "gimana kalau kita bikin pentol beku? Jadi bisa dikirim keluar kota tanpa takut basi." Pak Karto terdiam. Ia memandang catatan itu lama. "Pentol beku, kayak di supermarket itu?" tanyanya. "Iya, Pak. Bentuknya rapi, dikemas plastik vakum. Ada label mereknya. Harga bisa sedikit lebih tinggi. Orang kota biasanya suka yang praktis." Pak Karto tersenyum, tetapi ragu. "Apa ada yang mau beli pentol orang kampung?" Adit menepuk pundak ayahnya. "Low, Pak, sekarang zamannya digital. Yang penting rasa pentol kita kan enak. Dan cerita Bapak bisa jadi kekuatan. Banyak orang di luar sana suka makanan rumahan. Itu nilai yang tidak dipunya merek besar." Pak Karto tidak langsung setuju.
Tapi malam itu, ia tak bisa tidur memikirkan kata-kata anaknya. Ia merasa bangga bahwa anaknya punya mimpi besar untuk usaha mereka. Dari situlah, ia mulai mengizinkan Adit mencoba produksi pentol beku skala kecil. Awalnya hanya 20 bungkus, lalu ke 50. Lama-kelamaan, pesanan datang dari grup kuliner, teman-teman kuliah Adit, hingga beberapa warung makan lain. Usaha yang dulu hanya gerobak, kini perlahan mulai berubah. Hari ketika rezeki tak diduga datang seminggu setelah insiden permintaan maaf dari Bu Rina. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di pasar. Saat Pak Kartu dan Adit sedang melayani pelanggan, seorang pria muda berpakaian rapi menghampiri gerobak mereka. "Permisi, ini benar pentol Pak Kartu?" tanyanya sopan. "Betul Mas, mau beli berapa?" tanya Pak Kartu. Pria itu tersenyum. "Nama saya Danu. Pak, saya dari sebuah distributor makanan di kota. Saya dapat rekomendasi tentang pentol Bapak. Jujur, saya tertarik bekerja sama kalau Bapak bersedia." Adit yang mendengar itu langsung berpindah mendekat. "Maksudnya kerjasama bagaimana Mas?" "Begini, jelas Danu. Kami mencari produk UMKM yang kualitasnya bagus untuk dijual melalui jaringan toko kami. Kalau pentol Bapak bisa memenuhi standar kami, Bapak bisa memasok rutin. Kami punya banyak cabang, lumayan untuk menambah pemasukan." Pak Kartu menatap anaknya. Ia tidak mengerti soal standar, distributor, atau skala pasokan besar. Tapi ia bisa merasakan satu hal. Dunia usaha mereka mulai membuka pintu yang lebih luas Mas. "Saya ini cuma penjual pentol keliling." "APA ya, please?" tanya Pak Kartu. Suara bergetar sedikit. Danu tersenyum meyakinkan. "Semua usaha besar mulai dari kecil Pak, yang penting kualitas. Dan saya sudah coba." "Inok sekali." Adit langsung memberi kode halus. "Coba kita diskusikan dulu Pak." Hari itu mereka bertiga duduk di bangku pasar, membahas kemungkinan kerjasama, meskipun belum ada keputusan. Pertemuan itu membuat semangat Adit membara. Bahkan pelanggan lain yang mendengar ikut memberi dukungan, bayangan masa lalu, dan harapan masa depan malamnya. Setelah semua pekerjaan selesai, Pak Karto duduk sendirian di depan rumah. Lampu teras menyala redup, suara jangkrik mengisi keheningan. Ia memandang langit dan membayangkan wajah istrinya. "Nih, lihat anak-anak kita. Bapak cuma bisa dorong gerobak, tapi mereka bisa bikin usaha kita lebih besar." Bisiknya lirih. Ada air mata yang menetes, tapi itu bukan air mata sedih, melainkan rasa syukur. Adit keluar, membawa 2 gelas teh hangat. "Pak, kalau Bapak lelah, istirahat ya, biar Adit yang lanjut packing besok." Pak Kartu menggeleng sambil tersenyum. "Bapak nggak lelah, Dit. Bapak cuma terharu. Siapa sangka pentol sebesar jempol ini bisa bikin kita berjalan sejauh ini." Adit ikut tertawa. Itu semua karena Bapak nggak pernah menyerah. Keduanya duduk berdampingan. Suasana malam yang sederhana itu terasa seperti hadiah. Sebuah masa depan mulai tampak di kejauhan, bukan dalam bentuk kemewahan, tetapi dalam bentuk harapan. Awal perubahan di kampung kabar tentang usaha Pak Kartu perlahan menyebar, bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi karena cerita hidupnya yang menyentuh. Seorang duda yang tak menyerah, membesarkan 2 anak, dan tetap bekerja jujur meski dihina. Bu Rina, pemilik warung yang dulu menghina, kini sering membeli pentol beku untuk warungnya. Ia bahkan merekomendasikan pentol Pak Kartu ke pelanggan warungnya. Pak Kartu tidak pernah membahas kejadian masa lalu itu lagi. Baginya, setiap orang boleh salah. Yang penting, mau memperbaiki. Ia memilih memaafkan dan melanjutkan hidup. Setiap pagi, gerobaknya tetap berjalan. Tetapi sekarang, jalannya lebih ringan. Bukan karena pentolnya sedikit, tetapi karena hatinya lebih tenang. Bab ini menutup dengan gambaran keluarga sederhana yang mulai menata masa depan. Bukan dengan tiba-tiba menjadi kaya, tetapi dengan proses yang nyata.
kerja keras, dukungan anak-anak, kesempatan kecil yang berubah besar, dan hati yang tulus. Perjuangan Pak Kartu belum selesai, justru baru dimulai. Dalam diam, semesta seperti berkata, pagi itu berbeda dari biasanya. Biasanya, suara wajan dan minyak panas sudah terdengar sejak subuh di rumah kecil Pak Kartu. Namun hari itu, suasana dapur terasa lebih sunyi, bukan karena lelah, tetapi karena mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari rutinitas harian. Di meja kayu panjang ada tumpukan kertas pesanan, catatan resep, dan rancangan kemasan pentol beku. Adit duduk sambil membuka laptop tuanya, sementara Pak Kartu memeriksa bahan-bahan yang baru saja dibeli dari pasar. Dit, ini banyak sekali pesanan dari luar kota. Apa betul mereka minta 50 bungkus sekaligus? Tanya Pak Kartu, sedikit bingung. Adit tersenyum bangga. Iya Pak, itu dari komunitas ibu-ibu perantau di kota seberang. Mereka lagi kumpulin pesanan barengan. Kalau cocok, bisa jadi pelanggan tetap. Pak Kartu menggeleng pelan. Bukan tidak percaya, tapi hatinya masih sulit menerima bahwa pentol buatan rumahnya bisa dicari sampai jauh. Baginya, semua ini seperti mimpi yang berjalan pelan tapi mantap. Sejak pertemuan dengan Danu, perwakilan distributor, usaha kecil itu mulai menarik perhatian. Meskipun mereka belum memutuskan kerjasama, tetapi pembicaraan itu membuat Adit dan Arga semakin semangat memperbaiki kualitas dan tampilan produk. Mereka menganggapnya sebagai latihan menghadapi kemungkinan besar. Rumah sederhana itu kini berubah, bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi juga pusat produksi kecil-kecilan. Di ruang tamu ada mesin sealer kecil, di dapur ada panci besar tempat merebus pentol, dan di halaman belakang ada meja panjang tempat mereka mendinginkan pentol sebelum dikemas. Kunjungan tak terduga dari distributor pada suatu siang yang terik. Saat Pak Kartu baru saja selesai menggoreng beberapa batch pentol, suara bel sepeda motor terdengar dari arah halaman. Permisi, ini rumah Pak Kartu. Arga yang sedang mencatat keuangan keluar pertama. Betul Mas, ayo masuk, katanya. Ternyata tamu itu adalah Danu dan 2 orang rekannya. Mereka membawa clipboard, kamera kecil, dan catatan. Kami ingin lihat proses produksi, Pak. Tidak perlu formal, cukup ingin tahu apakah Bapak siap untuk kerja sama jangka panjang. Jelas Danu. Pak Kartu tersenyum canggung. Wah, rumah kami kecil Mas. Jangan kaget lihat peralatan apa adanya. Danu malah tertawa. Justru itu yang kami cari, Pak. Produk yang masih asli, belum tersentuh bahan macam-macam. Mereka pun diajak ke dapur. Danu memperhatikan cara Pak Kartu mengadon, cara Adit menimbang ukuran tiap pentol, dan cara Arga menyusun kemasan. Mereka bekerja seperti keluarga petani yang memanen hasil. Diam-diam kompak, tanpa banyak bicara, tapi saling memahami ritme. Pak Kartu, boleh saya tanya? Kata salah satu rekan Danu. Silakan Mas. Apa Bapak siap kalau nanti harus memproduksi dalam jumlah besar? Bukan ratusan, bisa jadi ribuan bungkus. Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Adit melirik ayahnya, menunggu jawaban. Pak Kartu mengusap keningnya yang mulai berkeringat. Kalau soal siap, jujur saja, saya takut. Tapi kalau soal mau berusaha, saya dan anak-anak selalu siap belajar. Jawaban itu membuat Danu mengangguk puas. Mereka tidak langsung memberi keputusan, tetapi mereka melihat kesungguhan keluarga itu. Sebelum pergi, Danu berkata, Pak Kartu, kami akan pertimbangkan semua. Tapi saya bisa bilang satu hal, usaha seperti punya Bapak jarang ada. Hati-hati mempertahankan kualitas. Ya, mereka pun pergi, meninggalkan harapan baru dan kecemasan kecil di hati Pak Kartu. Kabar baik dan kabar buruk seminggu
Setelah kunjungan itu, pesanan pentol beku terus berdatangan. Banyak pembeli memuji kualitas rasa yang tidak berubah dan bumbu khasnya. Namun di balik itu, masalah perlahan muncul. Pertama, tenaga mereka hanya bertiga. Dengan permintaan terus naik, tubuh Pak Kartu mulai terasa pegal-pegal. Terkadang, ia diam-diam memegang pinggangnya ketika anak-anak tidak melihat. Kedua, freezer kecil mulai penuh. Pentol beku tidak bisa ditumpuk sembarangan. Sedangkan ruang penyimpanan terbatas. Ketiga, bahan baku yang biasanya cukup untuk 2 hari, kini habis hanya dalam 1 hari. Arga mulai resah. Pak, kalau kita mau berkembang, kita butuh orang tambahan. Bapak nggak boleh kerja terlalu berat, dan kita butuh freezer besar. Kalau tidak, kita tidak bisa kirim pesanan besar. Pak Kartu hanya menatap 2 anaknya. Ia bangga mereka berpikir jauh, tetapi ia takut terlalu cepat berubah. Kita harus hati-hati, jangan sampai karena kejar besar, kualitas jadi turun, katanya pelan. Namun malam itu, ketika semua sudah tidur, Pak Kartu duduk di kamar dan memandangi foto istrinya. Nih, apa kita ini terlalu berani? Apa pentol kita bisa sebesar itu? Tanyanya lirih. Tapi ia tahu, diam-diam istrinya pasti akan berkata, selama kamu jujur dan tidak sombong, semua pintu akan terbuka. Hari ketika pasar menjadi saksi kejutan besar. Ketika masalah semakin banyak, universe justru memberi kejutan. Pada suatu pagi, pasar yang ramai, Pak Kartu dan Adit sedang menggoreng pentol ketika kerumunan besar mendekat ke lapak mereka. Pak Kartu, ada liputan TV lokal datang, teriak salah satu pedagang. Benar saja, sebuah tim kecil dari media lokal datang dengan kamera dan mikrofon. Mereka mendapat informasi tentang UMKM pentol goreng yang sukses berkat kerja keras keluarga biasa. Pak Kart, boleh kami wawancara sebentar? Tanya seorang reporter. Pak Kartu kaget, bahkan hampir menjatuhkan spatula. Waduh, wawancara, saya ini cuma pedagang pentol, Mbak. Namun, reporter itu tersenyum hangat. Justru itu, Pak. Cerita seperti Bapak penting untuk orang-orang yang ingin bangkit. Liputan itu berlangsung singkat tapi penuh makna. Mereka merekam cara Pak Kartu menggoreng pentol, cara Adit melayani pelanggan, dan cara Arga mencatat pesanan. Para pembeli yang lewat ikut memberi testimoni positif. Ketika reporter bertanya, apa rahasia kesuksesannya? Pak Kartu menjawab dengan suara bergetar, tidak ada rahasia, saya cuma kerja. Jujur, saya pernah dihina, pernah diremehkan, tapi saya tidak pernah hina balik. Saya percaya rezeki sudah diatur Tuhan. Tugas kita hanya menjalani dengan baik. Orang-orang yang mendengar ikut terharu. Dan yang paling mengejutkan, liputan itu viral di media sosial. Pesanan melonjak tajam, telepon berdering tanpa henti. Banyak outlet makanan dari luar kota ingin kerjasama. Namun di tengah semua itu, ada satu orang yang paling terpukul oleh rasa bersalah yang tiba-tiba kembali muncul. Bu Rina, pemilik warung yang dulu menghina. Ia menatap layar ponselnya berkali-kali, melihat wajah Pak Kartu diwawancara sambil menahan air mata. Ia sadar, pria yang dulu ia hina karena terlihat miskin, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bab 3. Mengakhiri fase awal pertumbuhan usaha. Pak Kartu kini bukan lagi tentang sekadar pentol goreng keliling. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Keluarga kecil itu menghadapi permintaan yang meningkat drastis. Tantangan mereka baru saja dimulai, tetapi bersama mereka siap melangkah. Di kejauhan, masa depan mereka berkilau seperti matahari pagi yang mulai naik. Sejak liputan televisi lokal tentang pentol goreng keluarga Pak Kartu viral, kehidupan mereka berubah drastis. Rumah sederhana itu kini seperti sarang lebah ramai, sibuk dan penuh suara.
Telepon berdering terus-menerus. Pesanan masuk lewat WhatsApp, DM sosial media, bahkan beberapa restoran menghubungi langsung untuk meminta kerjasama. Sesekali orang datang dari luar kota hanya untuk membeli pentol goreng yang terkenal sebagai pentol jujur Pak Kartu. Namun, bersamaan dengan itu, gelombang tantangan besar mulai muncul. Kesibukan yang mulai tak terkendali pagi. Sekali, Adit sudah menyiapkan bahan adonan. Ia membuka kulkas kecil yang hampir penuh sesak. "Pak, ini bahan kita makin menipis. Kita harus beli dalam jumlah besar kalau mau produksi sebanyak ini," katanya sambil mengerutkan dahi. Arga dari ruang tamu membawa catatan pesanan. "Ini pesanan untuk 3 hari ke depan sudah penuh. Kalau kita tambah lagi, Bapak bisa kewalahan." Pak Karto duduk perlahan, memegang pinggangnya yang nyeri. Meski ia berusaha menutupi rasa sakit itu, Adit dan Arga mulai menyadarinya. "Pak, Bapak sakit?" tanya Adit cemas. "Tidak, cuma kecapekan sedikit," jawab Pak Kartu sambil memaksakan senyum. Namun matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan. Sebagai kepala keluarga, ia merasa tidak boleh melemah. Tapi tubuh kadang tidak sepaham dengan hati. Walau demikian, ia tetap bangkit dan mulai mengadon pentol. Tangan tuanya bergerak pelan, namun penuh dedikasi. Pertemuan besar tak lama kemudian, Danu dari distributor makanan besar kembali datang. Kali ini ia membawa kabar pasti. "Kami sudah rapat dengan pusat," kata Danu dengan penuh semangat. "Kami ingin menjadikan produk pentol Pak Kartu sebagai salah satu produk unggulan UMKM. Tapi ada beberapa syarat." Semua mata langsung fokus pada kata syarat. "Syarat apa, Mas?" tanya Arga hati-hati. Danu membuka berkas besar. "Produksi harus ditingkatkan minimal 5 kali lipat. Harus membangun dapur produksi standar industri kecil. Wajib menambah tenaga kerja. Harus menjaga kualitas dan kebersihan sesuai aturan." Adit membaca ulang syarat-syarat itu. Lalu ia menatap ayahnya wajah. Pak Kartu tampak bingung, ragu, dan gugup. "Mas Danu, syaratnya besar sekali," kata Pak Kartu. "Memang besar, Pak, tapi keuntungan juga besar. Ini kesempatan jarang ada." Pak Kartu menunduk. "Saya ini cuma tukang pentol keliling. Apa betul saya bisa ke arah sana?" Danu mengangguk mantap. "Pak Kartu, justru karena Bapak sederhana dan jujur, merek kami ingin bekerja sama. Tapi keputusan ada di tangan Bapak." Setelah pembicaraan itu selesai, keluarga kecil itu terdiam lama. Kertas syarat itu seperti dua hal sekaligus, pintu emas dan juga beban berat. Dialog yang menyayat hati malam hari. Setelah semua pesanan selesai, Adit dan Arga mencoba berbicara dengan ayahnya. "Pak, menurut Bapak bagaimana?" tanya Arga. Pak Kartu hanya menatap langit-langit, seolah mencari jawaban dari bayangan yang melintas. "Pak, takut," ujarnya pelan. Adit dan Arga terdiam. Itu pertama kalinya mereka mendengar ayah mereka mengaku takut. "Apa yang Bapak takutkan?" tanya Adit lembut. Pak Kartu memegang kedua tangan anak-anaknya. "Bukan takut gagal, tapi takut mengecewakan kalian. Takut kita tidak mampu. Takut usaha ini jadi terlalu besar sampai kita lupa asalnya. Dan Bapak takut kalau nanti jadi sibuk, kita tidak punya waktu untuk satu sama lain." Suasana rumah mendadak hening. Kata-kata itu bukan keluar dari mulut pedagang kecil, melainkan dari hati seorang ayah yang hanya ingin menjaga keluarga tetap utuh. Adit menelan ludah. "Pak, kami gak akan meninggalkan Bapak. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya karena takut. Kalau Bapak jatuh, kami yang angkat. Bukannya selama ini begitu?" Arga menepuk bahu ayahnya. "Pak, kita bisa mulai perlahan. Kita tambah pekerja. 1 atau 2 dulu. Kita cari tempat produksi kecil. Kita cicil
alat-alatnya. Yang penting bukan cepat. Tapi mendengar itu, Pak Kartu tertunduk. Ada rasa hangat di dadanya. Ia sadar, ia tidak berjuang sendirian lagi. Masalah baru, tetangga yang iri ketika usaha semakin ramai. Tidak semua orang senang. Beberapa pedagang di pasar mulai bersungut-sungut. Pentol kartu itu viral, karena kebetulan. Nanti juga turun lagi, ujar salah satu pedagang dengan nada sinis. Ada yang bilang, rasanya biasa saja, cuma modal, cerita sedih. Ada juga yang mencoba meniru, bahkan menjual pentol mirip resepnya dengan harga lebih murah. Awalnya Pak Kartu tidak peduli, tapi ketika ada pelanggan yang komplain karena membeli pentol tiruan yang tidak enak, Pak Kartu mulai waspada. Pak, ini masa pakai nama pentol goreng? Pak Kartu KW di depan pasar? Tanya Adit geram. Arga mengecek langsung. Benar saja ada gerobak yang meniru nama dan tampilan gerobak mereka. Adit sudah ingin marah, namun Pak Kartu menahannya. Biarkan, Dit. Rezeki itu beda-beda. Mereka mau ikut silakan. Yang penting kita tetap jujur. Adit menahan emosi. Tapi Pak, ini bisa merusak nama kita. Pak Kartu mengangguk pelan. Iya, tapi kita hadapi dengan cara kita. Bukan dengan marah, tapi dengan memperbaiki kualitas. Ketulusan itu membuat anak kanennya semakin kagum, walau sekaligus sedih melihat ayah mereka sering berkorban perasaan. Keputusan besar. Beberapa hari kemudian, keluarga itu kembali berkumpul membahas penawaran kerjasama. Adit dan Arga sudah membuat tabel perhitungan. Modal, risiko, keuntungan, dan langkah pengembangan, Pak. Kita tidak harus langsung besar, kata Arga. Distributor itu memberi waktu 6 bulan untuk persiapan. Adit menambahkan, kita bisa mulai dengan mencari tempat dapur produksi kecil. Tidak harus besar. Kita bisa pakai sistem pre-order dulu, supaya tidak kewalahan. Pak Kartu memejamkan mata sejenak. Di pikirannya terlintas Masimosa mendorong gerobak sendirian. Kehinaan yang ia terima, perjuangan membesarkan anak-anak, dan kerja keras selama bertahun-tahun. Kini, ia dihadapkan pada pilihan. Tetap menjadi penjual pentol keliling yang sederhana, atau mengambil risiko besar demi masa depan anak-anaknya. Perlahan ia membuka mata dan menatap kedua anaknya dengan haru. Baiklah, kita coba. Tapi satu syarat dari Bapak. Adit dan Arga menunggu. Kita harus tetap rendah hati. Tidak boleh sombong, meskipun nanti usaha kita besar. Adit langsung memeluk ayahnya. Siapa? Pak. Arga mengangguk sambil menahan air mata. Ini langkah baru kita. Sebulan berlalu sejak kejadian di warung makan itu. Bagi Pak Kartu, kejadian tersebut sudah lama ia lupakan. Ia tidak punya waktu dan tenaga untuk menyimpan dendam pada siapapun. Hidup sudah cukup berat, pikirnya. Yang terpenting baginya adalah terus bekerja, menjaga kepercayaan pembeli, dan memastikan anak-anaknya punya masa depan. Dalam sebulan itu, usaha pentol gorengnya semakin berkembang. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kerja keras dan kebiasaan Pak Kartu untuk tidak menolak kesempatan. Ketika ada pesanan kecil untuk acara ulang tahun, ia layani. Ketika ada permintaan dadakan untuk acara kantor, ia sanggupi. Bahkan anak bungsunya, Aldi, mulai sering mengajak teman-temannya ikut membantu. Pada akhir pekan, tak terasa lapak kecil yang dulu seadanya di rumahnya berubah menjadi bengkel produksi kecil-kecilan. Ada freezer besar berisi stok sosis dan pentol mentah, meja besar untuk meracik bumbu, dan beberapa pegawai dari kampung sebelah yang ia rekrut untuk membantu pengemasan. Pak Kartu tetap berjualan keliling seperti biasa, tetapi kini ia tidak hanya membawa pentol goreng. Ia membawa beberapa jenis sosis homemade, siame goreng, dan bakso tusuk
yang kini banyak disukai anak-anak. Stikernya pun sudah berganti menjadi lebih rapi dan profesional. Kartu FOOD Pentel and Sosis Premium bisa kirim keluar kota. Pagi itu, pasar kota sedang ramai. Suara pedagang sayur berteriak. Aroma bawang menguar. Dan orang-orang sibuk membawa tas belanja. Di salah satu sudut pasar, terlihat lapak modern yang cukup mencolok. Kulkas display berdiri tegak. Ada benar besar bergambar pentol premium. Dan antrean pembeli mengular. Di balik lapak itu, tampak dua orang yang sangat sibuk. Pak Kartu dan Aldi, anak bungsunya. Aldi mengenakan apron hitam bertuliskan logo Kartu Food. Dengan cekatan, ia melayani pelanggan, mencatat pesanan, dan mengatur pengiriman keluar kota. Sementara Pak Kartu meladeni pembeli yang ingin mencicipi langsung di tempat. Wajahnya terlihat bahagia, lebih sehat, lebih segar, dan lebih bersemangat dibandingkan sebulan sebelumnya. Di sisi lain, pasar, Bu Reni, penjual warung makan yang dulu menghina Pak Kartu, sedang berjalan sambil membawa keranjang belanjaannya. Ia tidak sengaja melihat kerumunan pembeli antusias di lapak modern itu. Wah, rame banget ya, dagang apa? Ya, gumamnya penasaran. Ia mendekat, semakin dekat, semakin jelas wajah yang meladeni pembeli. Detik itu juga langkahnya terhenti. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. Pak Kartu, ia benar-benar tidak percaya. Yang berdiri gagah melayani pembeli dengan pakaian rapi dan penuh senyum itu adalah orang yang dulu pernah ia hina. Orang yang dulu ia tertawakan karena mana mungkin ada yang mau sama penjual pentol goreng. Tapi yang ia lihat hari itu bukanlah penjual keliling biasa. Yang ia lihat adalah seorang pengusaha besar dalam bidang makanan olahan. Lapaknya bersih, modern, dan profesional. Semua orang terlihat percaya dan menyukai produknya. Bahkan beberapa pembeli terdengar berkata, Pak Kartu, minggu depan kirim 50 pack ke toko saya. Ya, laris banget kemarin. Pak, saya mau pesan frozen untuk dikirim ke Jakarta. Ini anak bapak ya. Wah, rapi banget kerjanya. Wajah Bu Reni memerah. Dadanya terasa sesak. Bukan karena marah, tapi karena malu. Malu karena dulu ia hanya melihat tampilan luar seseorang. Malu karena menilai rendah hanya dari pekerjaan. Malu karena ia lupa bahwa yang halal dan ikhlas selalu punya jalan untuk menjadi besar. Ia memberanikan diri mendekat. Assalamualaikum. Pak Kartu. Pak Kartu menoleh. Seketika ia tersenyum ramah. Oh, Bu Reni. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Nada suara Pak Kartu sama sekali tidak menunjukkan dendam atau benci, justru hangat dan santun. Seperti biasa, Bu Reni menunduk. Jari-jarinya menggenggam keranjang belanja erat-erat. Pak Kartu, saya mau minta maaf. Ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Saya ngomong yang tidak pantas. Saya meremehkan panjenengan. Saya menyesal, Pak. Pasar yang ramai seakan hening di telinga Bu Reni. Ia gemetar menunggu jawaban. Namun, Pak Kartu hanya tersenyum kecil, senyum yang tidak menunjukkan sombong, tapi bijaksana. Bu Reni, hidup ini panjang. Semua orang pernah salah. Yang penting, sekarang panjenengan sadar. Saya maaf, dari dulu sebenarnya saya tidak pernah menyimpan di hati. Bu Reni mengangkat wajah. Matanya mulai berkokek-kokaka. Terima kasih, Pak. Saya benar-benar malu. Pak Kartu menepuk pundaknya pelan. Tidak apa, dulu saya memang jualan pentol keliling. Sekarang saya jualan pentol yang sama. Hanya tempatnya yang beda. Rezeki sudah ada yang ngatur, Bu. Aldi mendekat dan tersenyum sopan. Silakan kalau mau coba produk kami.
Bu, nanti saya kasih diskon. Bu Reni tersenyum kaku. Tetapi kali ini bukan senyum meremehkan melainkan senyum penuh hormat. Hari itu, ia belajar sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Jangan pernah meremehkan pekerjaan seseorang, karena bisa jadi orang yang terlihat kecil hari ini akan menjadi besar esok hari. Sementara Pak Karto kembali melayani pembeli tanpa rasa bangga berlebihan karena ia tahu semua ini bukan hanya kerja keras, tetapi juga kesabaran, keikhlasan, dan doa dari almarhumah istrinya yang selalu ia kenang. Dan hidupnya baru saja memasuki babak baru yang lebih besar dari sekadar penjualan pentol. 3 bulan sejak lapak modern Karto Food di pasar kota dibuka, usaha itu semakin berkembang. Pelanggannya bukan hanya warga sekitar, tetapi juga para pedagang luar kota yang mencari stok pentol, sosis, dan aneka frozen food untuk toko mereka. Pak Karto yang dulunya berjualan keliling, kini lebih banyak mengawasi produksi di rumah, sekaligus turun ke pasar saat pagi hari. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tetap membawa gerobak lamanya setiap sore. Gerobak itu sudah mulai aus, beberapa catnya terkelupas. Tetapi Pak Karto tidak pernah punya hati untuk membuangnya. Itu bukan sekadar gerobak itu adalah saksi hidup perjuangannya sejak istrinya berpulang. Sore yang cerah itu, Pak Karto mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang kecil. Suara khas kentongan kecil yang ia ketuk berulang kali menjadi tanda bahwa ia datang tok, pentol goreng, pentol goreng. Anak-anak berlarian keluar rumah. Ibu-ibu melongok dari balik pintu. Bahkan beberapa bapak yang sore itu sedang santai ikut memesan. Mereka sudah mengenal Pak Karto sejak lama. Banyak yang kaget ketika melihat berita atau kiriman WA dari tetangga bahwa usaha Pak Karto kini berkembang besar. Namun sikapnya yang tetap sederhana membuat semua orang hormat padanya. Pak Karto, bukannya sekarang punya pabrik kecil? Kok masih keliling? Tanya seorang ibu. Pak Karto tersenyum sambil menggorengkan pentol. Saya senang ketemu orang-orang. Bu, dulu saya hidup dari sini. Saya tidak mau lupa. Jawaban itu membuat beberapa pembeli tersenyum kagum. Di rumah produksi, anak sulung Pak Karto, Arman, sedang sibuk menghitung stok masuk. Ia bekerja kantoran pada pagi hari, tetapi sore dan malam ia membantu usaha kecil keluarganya itu. Hal itu ia lakukan bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin membalas kerja keras ayahnya. Suatu malam, Arman duduk bersama adiknya, Aldi, sambil memeriksa daftar pesanan online. Mas, apa kita harus mulai mikir buat buka cabang baru? Tanya Aldi pelan. Arman terdiam. Ia tahu bisnis mereka sudah cukup besar dan kapasitas rumah produksi sudah mulai penuh. Tapi kita perlu modal agak besar. Aldi mengangguk. Aku sudah hitung-hitungan. Kalau kita pakai keuntungan bulan ini dan bulan depan, ditambah sedikit pinjaman bank, kita bisa buka dapur produksi kedua di sebelah kecamatan. Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap meja, memikirkan banyak hal. Lalu ia berkata, kita ngomong dulu sama bapak. Beliau harus setuju dulu. Malam ketika Pak Karto pulang dari berjualan keliling, 2 anaknya sudah menunggunya di ruang tamu. Pak, kita mau ngomong sebentar, kata Arman sopan. Pak Karto duduk, merapikan sarungnya, dan tersenyum. Ada apa? Kok serius banget? Aldi mulai menjelaskan rencana membuka cabang baru. Ia menunjukkan perkiraan biaya, potensi keuntungan, hingga rencana distribusi ke beberapa kota. Pak Karto mendengarkan dengan seksama. Ia tidak sekolah tinggi, tetapi ia punya pengalaman panjang di dunia usaha kecil. Ia melihat cahaya semangat di mata 2 anaknya. Namun setelah Aldi selesai menjelaskan, Pak Karto menghela napas panjang. Bukan menolak, tapi ada sesuatu yang ia sembunyikan selama ini. Anak-anakku,
Bapak itu bahagia, kalian semangat, tapi kalian tidak tahu satu hal. Arman dan Aldi saling pandang. Apa itu, Pak? Tanya Arman serius. Pak Karto menarik napas. Matanya berkaca-kaca. Semio ini usaha Karto Food bukan hanya karena kerja keras. Ada seseorang yang dulu bantu Bapak tanpa kalian tahu. Aldi mengerutkan kening. Siapa, Pak? Pak Karto menatap lenggit-lenggit sejenak sebelum menjawab. Almarhumah ibu kalian. Arman dan Aldi terdiam. Waktu ibu kalian masih hidup, dia sengaja menabung diam-diam. Setiap kali Bapak berjualan keliling, dia sisihkan uang belanja sedikit demi sedikit. Dia bilang, suatu hari tabungan itu akan berguna untuk buka usaha lebih besar. Suara Pak Karto mulai bergetar. Setelah ibu kalian meninggal, Bapak temukan tabungan itu di dalam tasnya. Ada sepucuk surat di dalamnya. Air mata mulai menetes di pipi Pak Karto. Aldi menelan ludah. Surat apa, Pak? Perlahan Pak Karto berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Ia membukanya di depan anak-anak. Di dalamnya terdapat amplop kusam. Pak Karto mengeluarkan surat itu dan membacakan kalimat yang masih ia hafal. Hingga hari ini, Mas Karto, tabungan kecil ini mungkin tidak seberapa, tapi aku percaya suatu hari usaha pentolmu akan jadi besar. Aku hanya ingin anak-anak kita bisa bangga sama ayahnya. Jangan pernah berhenti berjuang, Mas. Allah pasti bukakan jalan. Arman menunduk. Bahunya bergetar. Aldi menutup mulut, menahan isak. Jadi nak, kata Pak Karto sambil mengusap air mata, kalau kalian mau buka cabang baru, kita, ibu kalian pasti senang lihat kalian meneruskan perjuangan ini. Suasana ruang tamu menjadi hening. Bukan hening yang menyedihkan, melainkan hening yang penuh rasa syukur dan cinta. Arman memeluk ayahnya. Aldi ikut memeluk dari sisi lain. Pak, terima kasih sudah berjuang demi kami, ujar Arman sambil terisak. Pak Karto tersenyum sambil memeluk keduanya lebih erat. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, nak. Kalau kita niatkan karena keluarga dan karena Allah, semua pasti ada jalannya. Malam, keputusan besar dibuat. Karto Food akan membuka cabang kedua, dan dari balik dunia lain yang tidak terlihat, mungkin saja almarhumah istri Pak Karto sedang tersenyum melihat 3 laki-laki yang ia cintai melanjutkan mimpi kecilnya menjadi kenyataan. 2 bulan setelah keputusan membuka cabang kedua, kehidupan keluarga Pak Karto berubah semakin dinamis. Rumah mereka kini tak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat koordinasi kecil yang selalu ramai oleh aktivitas. Telepon berdering untuk pesanan, kurir datang mengambil paket frozen, dan beberapa pegawai baru mulai bekerja membantu proses produksi. Namun di balik semua itu, Pak Karto tetap menjadi dirinya sendiri. Sederhana, rendah hati, dan selalu mengutamakan kejujuran. Suasana pagi di pasar kota semakin meriah. Cabang kedua Karto Food telah resmi dibuka di kecamatan sebelah, dan kabarnya langsung diserbu pembeli sejak hari pertama. Banyak pedagang dari luar kota yang datang untuk menjadi reseller. Pak Karto tiba di lapak utama seperti biasa, membawa termos besar berisi pentol goreng panas. Ia masih ingin melayani pelanggan secara langsung, meski usaha sudah berkembang. Ketika ia sedang mengatur barang, seseorang mendatanginya. Assalamualaikum, Pak Karto. Suara itu pelan, hampir ragu. Pak Karto menoleh dan mendapati Bu Reni, penjual warung makan yang dulu pernah menghina dirinya. Namun kali ini Bu Reni terlihat lebih sopan. Wajahnya tidak sekasar dulu. Ia terlihat sungguh-sungguh. Waalaikumsalam. Monggo Bu, ada perlu apa? Tanya Pak Karto dengan senyum. Bu Reni menelan ludah sebelum bicara. Pak, saya ingin pesan pentol frozen
untuk warung. Saya sudah coba. Kemarin ternyata memang enak dan kualitasnya bagus. Kalau Bapak berkenan, saya ingin jadi pelanggan tetap. Pak Karto terdiam sejenak, bukan terkejut, tetapi tersentuh. Ia tahu, untuk seseorang yang pernah meremehkannya, melangkah kembali dengan rendah hati bukanlah hal mudah. Dengan senyum lebar, ia menjawab, "Masya Allah, tentu saja boleh, Bu. Rezeki itu luas dan kita saling bantu. Insya Allah berkah." Bu Reni menunduk dan tersenyum malu. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Mereka menulis pemesanan pertama Bu Reni. Ternyata cukup besar untuk ukuran warung sehingga Aldi ikut membantu menyiapkan barang. Saat transaksi selesai, Bu Reni kembali menatap Pak Karto. "Pak, saya ini dulu memang salah, tapi saya ingin bilang satu hal. Saya kagum dengan panjenengan. Saya kira Bapak akan dendam. Ternyata Bapak malah menerima saya dengan baik." Pak Karto hanya tersenyum pelan. "Bu, semua orang pernah salah. Hidup ini singkat. Kalau kita memanah orang lain, kadang panah itu balik kena diri sendiri. Lebih baik kita saling mendoakan dan saling membantu." Mata Bu Reni berkaca-kaca. Ia mengangguk dalam. Hari itu, hati seseorang berubah menjadi lebih lembut. Sore harinya, Pak Karto pulang ke rumah produksi. Di sana, dua anaknya sudah menunggu dengan wajah antusias. "Pak, ada berita bagus," seru Arman. "Apalagi ini?" tanya Pak Karto sambil tertawa kecil. Aldi menunjukkan layar ponselnya. "Pak, video Mas waktu di pasar kemarin viral. Ada pelanggan yang rekam Bapak ngobrol dan cerita tentang perjuangan ibu." Nonton day, Pak Karto melihat video itu. Suaranya terdengar jelas ketika ia mengatakan, "Yang penting halal, nak. Rezeki itu dari Allah, bukan dari manusia." Komentar dan dukungan memenuhi video tersebut. Banyak orang merasa terinspirasi. Bahkan ada perusahaan distributor makanan dari luar kota yang tertarik bekerja sama. Pak Karto menghela napas panjang. "Masya Allah, Bapak nggak nyangka sampai begini." Arman menepuk bahu ayahnya. "Pak, ini semua karena kejujuran dan kerja keras Bapak. Banyak orang suka cerita Bapak karena nyata, bukan dibuat-buat." Aldi menambahkan, "Dan ini baru permulaan, Pak." Malam itu, setelah semua orang tidur, Pak Karto duduk sendirian di kursi rotan di teras rumah. Angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar dari sawah belakang. Ia memandang langit yang cerah, di mana bintang-bintang bertaburan. Hatinya terasa hangat. Ia teringat masa-masa terselit saat istrinya sakit, saat ekonomi keluarga jatuh, saat ia harus berjuang sendiri sambil mengurus dua anak, saat ia dihina di depan orang banyak. Namun, dari semua itu, ada satu hal yang tidak pernah padam. Doa istrinya, doa anak-anaknya, doanya sendiri yang setiap hari ia bisikan dengan lirih. "Ya Allah, beri aku kekuatan, jadikan anak-anakku tidak kekurangan." Ia menutup mata, dan air mata jatuh tanpa ia tahan, bukan karena sedih, tetapi karena bersyukur. Hidupnya memang tidak sempurna. Ia tetap seorang duda yang merindukan sosok istri yang telah pergi. Tapi ia berhasil membuktikan bahwa kesabaran selalu berbuah. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. "Pak, ternyata Aldi." "Loh, kok belum tidur?" Aldi duduk di samping ayahnya. "Aku cuma mau bilang terima kasih, Pak. Kalau Bapak dulu menyerah, mungkin hidup kita nggak seperti sekarang." Pak Karto memeluk anaknya. "Aldi, ingat ya, hidup itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bertahan dan soal ikhlas." Aldi mengangguk, memeluk lebih erat. Malam itu menjadi saksi dua hati yang penuh luka, namun berhasil sembuh
melalui cinta dan keteguhan. Keesokan harinya, Kartu-Food mengirim paket pertama kerja, sama besar dengan distributor baru. Anak-anak Pak Karto sibuk mengurus administrasi, bekerja memperluas produksi, dan pesanan datang semakin banyak. Gedung produksi kedua pun sudah mulai dibangun. Dan untuk pertama kalinya, Pak Kartu berdiri di depan bangunan itu, sambil menatapnya dengan mata berkokak-kakak. Ia tersenyum dan berbisik, "Bu, mimpimu mulai jadi kenyataan." Angin sore berembus lembut, seakan menjawab, Pak Kartu tidak tahu apa masa depan akan membawa. Yang ia tahu, perjalanan hidupnya yang penuh liku telah sampai di titik yang indah, titik di mana perjuangannya dihargai. Anak-anaknya sukses dan pesannya didengar banyak orang. Inilah akhir dari kisahnya, akhir yang sesungguhnya merupakan awal baru.